Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadhani, NPM 96. Saya akan menjelaskan tentang paper yang telah kami review, yaitu Handwriting Recognition Using Deep Learning in Keras. Pada awalnya, paper yang kami review ini adalah jawaban dari berbagai masalah, yaitu tentang deteksi tulisan tangan yang kadang agak lebih sulit untuk dideteksi dan terdapat error-error pada algoritma konvensional, sehingga ada di sini paper ini mencetuskan sebuah program, yaitu deteksi tulisan tangan menggunakan CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Nah, di sini di slide pertama ini adalah masalah yang muncul di deteksi tulisan tangan konvensional, yaitu terkadang tulisan tangan tidak berhasil dideteksi. Terdapat kesalahan pada ekstraksi fitur. Hasil yang salah ketika proses deteksi dan lain-lain. Metode convolutional network yang mampu mendeteksi tulisan tangan dengan akurat. Ya, metode ini bisa dibilang adalah metode yang sangat cocok digunakan di deteksi tulisan tangan, sehingga bisa lebih akurat dalam mendeteksi. Nah, tujuan dari program ini adalah mendeteksi tulisan tangan dengan akurat menggunakan arsitektur dan metode yang berbeda-beda. Mengamati metode convolutional network dan memperoleh hasil yang lebih akurat dalam mengklasifikasikan tulisan tangan. Nah, metode penelitiannya adalah program ini dibuat menggunakan library Python, yaitu Keras, untuk mengklasifikasikan dataset dari MNIST. MNIST itu adalah database dari gambar tulisan tangan yang mengandung sekitar 60.000 data training. Terdapat data training tulisan tangan itu ada 60.000 sampelnya digunakan untuk data training pada program ini. Program tersebut berjalan menggunakan TensorFlow di bagian back-end-nya. Ini adalah contoh dari dataset dari MNIST. Dalam mendeteksi terdapat beberapa langkah, yaitu preprocessing, seleksi fitur, terus nanti ada ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan lain-lain. Di bagian pertama adalah preprocessing. Seperti biasa dalam sebuah program deteksi gambar itu pasti untuk mempermudah langkahnya adalah mengubah gambar menjadi grayscale, kemudian mengubah shape gambar menjadi 28 kali 28, dirubah dirubah shape-nya. Pada paper ini jumlah channel adalah 1, sehingga memiliki satuan 60.000. 28, 1. 60.000 adalah 60.000 data training, 28,28 adalah 28 kali 28, shape-nya 1 adalah channelnya. Gambar kemudian diubah menjadi bernilai di antara 0,1 dan 0,255 ekstraksi fitur. Kemudian setelah preprocessing pasti ke ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur digunakan dengan metode convolutional layer dan polling layer. Pada CNN itu ada sekitar beberapa layer. Setiap layer itu pasti akan saling tersambung satu sama lain, sehingga setiap proses pada layer tersebut menjadi lebih akurat
dan bisa membuat hasilnya lebih akurat dan maksimal tentunya. Convolutional layer terdiri dari neuron yang tersusun sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi, atau biasa kita sebut pixel. Pada paper ini, karena channel yang tersedia adalah satu, maka ada satu filter yang tersedia. Filter akan digeser ke seluruh bagian dari gambar. Setiap pergeseran akan dilakukan operasi dot antara input dan nilai pada filter sehingga memperoleh sebuah output atau disebut dengan feature map. Jadi setiap ada gambar yang ukurannya 28 kali 28 tadi, itu terdapat satu filter. Filter itu berupa kotak. Nah, setiap kotak itu akan melakukan pergeseran sesuai dengan ukuran filternya. Ukuran filter tersebut memiliki satuan yang tadi panjang dan tinggi, pixel. Setiap filter nanti ada satuan pixelnya, ukuran. Ini dia akan menggeser dan membentuk dan membuat sebuah operasi. Itu dinamakan operasi dot, yang fungsinya tadi memperoleh output yang disebut dengan feature map. Nanti hasil dari operasi dot tersebut akan disebut sebagai feature map. Polling bekerja mengurangi dimensi pada feature map sehingga mempermudah dalam mendeteksi pixel. Kemudian berlanjut ke seleksi fitur. Seleksi fitur pada paper ini menggunakan ReLU, Retrieved Linear Unit. ReLU bertugas untuk membantu masalah gradient yang hilang pada neural network. ReLU akan menghilangkan nilai negatif dan memastikan ukuran input dan output layer tetap sama. Kemudian berlanjut lagi ke klasifikasi fitur. Digunakan fully connected layer. Ini salah satu layer pada CNN seperti yang saya sebutkan tadi. Fully connected layer bertugas untuk menghitung weight secara keseluruhan pada layer sebelumnya dan menentukan hasil perhitungan. Setiap elemen pada layer sebelumnya akan dilibatkan untuk memberi setiap elemen pada output feature. Pendekatan pola. Jadi pendekatan pola yang kami gunakan adalah pendekatan pola neural network, yaitu dia meniru jaringan saraf manusia, cara kerja otak manusia. Jadi biasa kita sebut dengan jaringan saraf tiruan. Pada pola ini sistem membuat rule tertentu disertai dengan menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.